Selamat pagi teman-teman. Jadi seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan belajar melakukan analisis data, yaitu yang pertama analisis data kualitas fisika kimia air, dan nanti dilanjut dengan analisis data makro invertebrata bentos. Saya sudah upload data baik itu kualitas air maupun bentos di Prun, yaitu di dalam assignment. Di sini saya sudah upload data mengenai kualitas air dan bentos tadi untuk kelas A sampai dengan kelas C. Nah, untuk itu marilah kita mulai sekarang untuk melakukan analisis data tersebut. Yang pertama adalah kita coba untuk melakukan analisis data kualitas air. Sesuai dengan tugas, maka teman-teman diminta untuk mencari rata-rata dan standar deviasi untuk tiap-tiap lokasi, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Nah, untuk hulu, itu kita tahu dilakukan oleh kelompok 1, 2, maka kita tinggal menuliskan sama dengan terus kemudian average, kita blok bagian hulu, jadi kelompok 1 dan 2, kemudian oke. Kemudian untuk bagian tengah sama dengan average, kelompok 5 dan 6 yang tengah, nah kemudian oke. Kemudian untuk hilir sama dengan average. Di sini untuk hilir dilakukan oleh kelompok 3, 4, jadi kita tinggal blok, kemudian oke. Dengan cara yang sama kita melakukan untuk standar deviasi. Jadi untuk standar deviasi kita menggunakan state def, jadi sama dengan standar deviasi, kita blok ini untuk yang hulu, kemudian oke. Demikian juga untuk yang tengah, sama dengan stdef, kemudian kita blok untuk yang tengah, kemudian oke. Demikian juga untuk yang hilir, sama dengan stdef, ini kita blok untuk yang kelompok 3 dan 4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengcopy untuk semua parameter. Jadi kita tinggal geret ke bawah, gitu ya, diseret ke bawah. Nah, dari semua data kualitas fisika kimia air, kita sudah mendapatkan data rata-rata dan standar deviasi. Nah, tugas berikutnya, teman-teman diminta untuk membuat grafik untuk masing-masing parameter tersebut. Supaya tidak terlalu memakan tempat, maka kita bisa menjadikan satu beberapa parameter. Misalnya suhu air dengan suhu udara, pH dengan konduktivitas, DO dengan TSS, kecepatan arus dengan debit, kemudian kedalaman, ketiga-tiganya ini kita jadikan satu, substrat, sehingga substrat kita jadikan satu, dan juga untuk lebar sungai sendiri. Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini kita beri contoh bagaimana kita membuat grafik untuk suhu air dan udara. Pertama kali kita membuat tempatnya di sini ya, jadi suhu air dan suhu udara, rata-rata dan standar deviasi kita copy dari hasil yang tadi. Jadi ini kita copy, Ctrl C, terus kemudian kita letakkan di tempatnya, klik kanan, pas special value, jadi boleh begini, oke. Boleh juga, boleh juga ini tadi pas option menggunakan value yang 1, 2, 3. Jadi hasilnya akan sama saja. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat grafik, kita membuat grafik combo. Jadi suhu air dengan udara ini rata-ratanya kita blok, kemudian insert, kita mencari grafik combo. Nah, dalam hal ini kita membuat untuk suhu air biarkanlah dalam bentuk kolom, sementara suhu udara kita membuat line yang ada titiknya di sini. Terus kemudian sebagai secondary access itu adalah secondary access ya, akses sumbu Y yang kedua, kita pilih yang suhu
udara. Jadi seperti ini, kemudian oke. Nah, dari sini maka bagaimana dengan standar deviasinya? Standar deviasinya, ini kita buang dulu. Standar deviasinya kita masukkan dari data standar deviasi. Jadi yang pertama adalah ini suhu air, itu kita klik. Kemudian ini ada plus, kita pilih error bar. Terus kemudian kita pilih more option. Kemudian kita pilih plus. Dan kemudian custom. Ini custom. Value-nya kita pilih sesuai dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Jadi kita blok, kemudian oke. Ini karena hanya plus. Sementara untuk yang suhu udara, maka kita dengan cara yang sama kita memberi error bar, yaitu more option, eh, boleh boot, boleh juga plus. Bagaimana contoh kalau misalnya kita menggunakan boot? Maka dua-duanya yaitu nanti standar deviasinya bisa plus dan minus. Dengan cara yang sama kita klik custom. Di sini customnya itu ada dua, yang itu adalah nilai positif dan negatif. Untuk positif kita pilih ini tadi adalah suhu udara, maka hasil dari standar deviasi kita blok, kemudian enter. Kemudian yang negatif itu juga kita blok yang standar deviasi yang sama tadi. Kita blok, kemudian enter, kemudian oke. Nah, dari data ini tadi kita mendapatkan bahwa tadi yang aksis yang pertama adalah suhu suhu air tadi ya, sehingga kita bisa menambahkan title-nya. Jadi title-nya di sini ini adalah lokasi. Saya kira tidak perlu kita tulis. Yang ini adalah aksis yang pertama itu adalah suhu air dengan satuan derajat Celcius, maka kita bisa tulis yang ini adalah suhu udara dengan satuan derajat Celcius. Nah, begitu ya. Eh, Kita bisa membesarkan hurufnya, kita bold ya, terus kemudian eh, ini derajat ini kita bisa eh, buat jadi ini font, kemudian superscript. Ya, demikian juga dengan yang ini derajat, kita buat superscript-nya. Kita klik font dan kemudian superscript. Oke. Nah, sehingga teman-teman grafik tadi boleh juga ini kalau sesuai dengan peraturan dari jurnal biasanya yang diminta adalah garis. Jadi garis ya untuk sumbunya. Jadi solid line kita pilih yang hitam. Demikian juga dengan yang di bawah itu solid line hitam. Nah, sementara garis yang ini itu kita buang. Tetapi kita ingin minta ini ada untuk garis yang sini itu kita minta ada eh, tick marknya. Sehingga tick mark itu kita pilih yang major outside. Jadi menjadi seperti ini. Gitu ya, untuk menyamakan desimal karena ini kita membutuhkan satu desimal, kita boleh klik kanan format aksis, kemudian kita pilih di sini number, selanjutnya general itu kita ganti dengan number dengan desimalnya adalah satu gitu. Jadi tinggal diklik di tempat lain maka semuanya sudah keluar. Ini saya kira masih salah. Tadi saya menulis dua tadi ya. Jadi format akses kita ulang. Number. Kemudian desimalnya satu. Desimalnya satu. Kita sudah membuat desimal kok tidak bisa keluar ya. Satu. Kemudian oke. Ya nanti teman-teman coba. Ini mestinya satu desimal. Ya, dengan cara yang sama, maka teman-teman membuat grafik untuk pH dan konduktivitas, kemudian TSS dan DO, kemudian kecepatan arus dan debit,
sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman, hasil akhirnya itu adalah menjadi seperti ini. Jadi saya kecilkan. Ini suhu udara dengan suhu air, pH dengan konduktivitas, TSS dan DO, kecepatan arus debit. Kemudian untuk jenis substrat, maka membuatnya itu adalah grafik yang menggunakan stack bar. Jadi seperti ini. Jadi data daripada eh, batu kerikil dan pasir tadi dijadikan satu, kemudian dibuat grafik stack bar. Nah, sedangkan untuk kedalaman, ini ada kedalaman tepi kiri, tengah, kanan, ini menggunakan kolom semua. Gitu. Jadi dengan demikian maka akan lebih mudah. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah mencari data indeks kesamaan habitat. Indeks kesamaan habitat kita gunakan rumus IBC, jadi indeks Bray-Cartesius dengan rumus seperti ini. Ya, jadi rumusnya adalah satu min sigma dari XI itu adalah data pada stasiun satu min YI, tapi ini dalam bentuk absolut, jadi pengurangan diabsolutkan, sementara yang di bawah itu adalah penjumlahan. Nah, untuk itu saya sudah membuatkan tempatnya seperti ini. Jadi kita ingin mencari kesamaan antara hulu dengan tengah, hulu dengan hilir, dan tengah dengan hilir. Jadi ini tadi yang sesuai dengan yang diminta ada XI min YI, XI plus YI. Demikian juga dengan hulu hilir dan tengah hilir dengan cara yang sama. Nah, oleh karena itu di sini kita cari jadi untuk XI min YI jadi sama dengan hulu, ini hulu dengan tengah. Jadi data di hulu karena ini absolut maka kita buat ABS. Ini ABS kita klik kemudian hulu dikurangi dengan tengah. Sini ya, tutup kurung, enter. Nah, sementara untuk yang XI plus YI tidak perlu absolut, langsung XI-nya adalah hulu ditambah dengan tengah, enter. Demikian juga dengan hulu melawan hilir, jadi kesamaan antara hulu hilir, jadi sama dengan absolut absolut hulu minus hilir begini. Kemudian untuk yang eh, positif sama dengan hulu ditambah dengan hilir sama dengan. Demikian juga dengan ini tengah dengan hilir sama dengan absolut tengah dengan hilir. Tengah ini dikurangi hilir. Tutup kurung, enter. Terus kemudian untuk tengah hilir eh, penjumlahannya sama dengan tengah ditambah dengan hilir. Enter. Nah, data ini terus kemudian kita copy ke bawah karena datanya sama, kita letakkan di sebelah kiri. Jadi tinggal kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita cari nilai IBC-nya. IBC tadi ini rumusnya supaya mudah kita letakkan di sini. Ini kita gambar, kita turunkan. Jadi rumusnya sama dengan IBC itu sama dengan satu minus sigma daripada XI min YI dibagi sigma XI plus YI. Oleh karena itu ini kita jumlahkan dulu. Ini sigmanya. Sudah betul dari pertama sampai dengan terakhir, kita tinggal enter, kita copy ke kanan. Gini ya, sehingga IBC itu sama dengan IBC, IBC sama dengan ini 1 minus dalam kurung ini XI sigma XI min YI. Jadi ini tadi sigma XI min YI kan ini. Ya, jadi ini kemudian eh, dibagi dengan sigma XI plus YI, yaitu penjumlahan ini. Tutup kurung,
Sehingga ini artinya bahwa yang di dalam kurung itu dibagi dulu, baru setelah itu satu dikurangi pembagian ini. Jadi tinggal enter. Nah, ini adalah supaya kita tahu berapa IBC, eh, saya kira desimalnya kita bisa tambah. Jadi tidak persis 0,9, tetapi kalau tiga angka di belakang koma adalah 0,882. Dengan cara yang sama, ini kita copy untuk yang hulu dengan hilir, kesamaan hulu dengan hilir, dan juga ini kita coba lihat, sudah betul rumusnya. Dan satu lagi, ini kita copy untuk yang tengah melawan hilir. Nah, begitu. Ya, dengan demikian maka kita bisa membuat grafik juga. Jadi IBC antara hulu dengan tengah. Jadi nilai IBC, jadi nilai IBC itu kita kita copy dari sini. Ini adalah tadi hulu tengah, ya. Terus jadi sama dengan nilai ini. Terus kemudian hulu. Yang kedua ini adalah hulu hilir. Jadi yang ini adalah hilir. Ini sama dengan nilainya ini. Ya, terus kemudian yang berikutnya adalah tengah hilir. Tengah hilir. Nah, ini tinggal sama dengan ini. Ya, dari sini terus kemudian kita bisa membuat grafik dengan cara yang sama tadi. Jadi menggunakan grafik kolom saja. Jadi ini adalah nilai IBC-nya. Itu nilai IBC antara hulu dengan tengah. Ini nilai IBC. Nah, begini. Saya akan mencoba lagi yang desimalnya gagal ya, teman-teman. Kita coba ya. Format aksis, eh, number, desimalnya ini mestinya 2. Oke. Ya, sudah betul. Terus kemudian ini kita buat garis. Garisnya itu adalah yang tadi solid line dengan warna hitam. Sudah betul hitam. Kemudian kita beri tick mark yang major, yang outside. Nah, kemudian yang bagian bawah itu juga kita beri solid line, warnanya hitam, sudah oke. Sementara garisnya ini kita buang. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman untuk IBC. Jadi artinya di sini bahwa kualitas air antara hulu dengan tengah, ini kalau kita tambahkan data labelnya, kalau antara hulu dengan tengah itu dan tengah dengan hilir lebih rendah dibandingkan dengan hulu dengan hilir. Jadi ada indeks kesamaan lebih tinggi antara hulu dengan hilir. Ya, jadi saya kira itu untuk analisis kualitas air. Jadi teman-teman di sini grafiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya, seperti ini. Ini tugas untuk kualitas air. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk bentos. Nah, untuk bentos, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan konversi dari satuan yang tadinya teman-teman menggunakan eh, luasan yang tidak sama. Jadi kalau kita lihat, misalnya untuk kelas A ini, kelompok 1 hanya mengambil 3 server, kelompok 2 itu 4 handnet 1 server, kelompok 5 1 server 1 handnet, kelompok 6 juga demikian, kelompok 3 4 handnet 1 server, kelompok 4 1 handnet 1 server. Oleh karena itu kita harus samakan supaya nanti kita bisa bandingkan ya. Luas daripada handnet ini itu adalah luas handnet itu adalah 377,193.
Nah, terus sementara luas daripada server adalah 1000 cm persegi. Sehingga kalau mengambil nol atau tidak ada handnet, kemudian mengambil 3 server, maka luasannya adalah ini. 1000 dikali dengan handnet ditambah dengan 377,193 dikali jumlah daripada handnet. Nah, ini adalah luasannya sudah kita cari. Nah, untuk itu kemudian kita buat, kita copy data dari spesies yang ditemukan ke bawahnya, kemudian kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Gitu ya. O itu adalah jumlah bentos yang ditemukan oleh teman-teman di sini. Ini jumlah bentos yang ditemukan. Sementara S adalah luas daripada ini, luas daripada handnet dan server. Nah, oleh karena itu kita coba untuk yang kelompok 1 hidroksida, maka ini sama dengan ini O, yaitu jumlah bentos per sampel, jadi ini 24. Kemudian dibagi dengan S, yaitu luas handnet dan jaring server 3000. Jadi ini kita beri kurung, ya, kita beri kurung. Terus kemudian dikali dengan 10.000. Nah, enter. Ya. Nah, supaya nanti kita bisa mengcopy dari rumus ini ke kanan dan ke bawah, maka ini kita beri dolar. Jadi data yang kita beri dolar itu adalah untuk luasan daripada server. Jadi dalam hal ini adalah B5-nya. Sementara B8 ini adalah mengikuti jumlah spesies atau jumlah individu dari tiap spesies yang ditemukan. Oleh karena itu di sini kita beri dolar. Ini ya, kita beri dolar. Dolarnya di belakang di satu saja saya kira. Nah, 80. Kemudian ini kita tinggal copy ke sini, kita coba cek dulu. Ya, sudah betul. Jadi yang yang digunakan untuk pembagi adalah luas handnet dan server untuk kalau di sini untuk kelompok 2. Sehingga kalau sudah betul rumusnya, maka kita tinggal copy ke bawah. Nah, hasil dari inilah yang kemudian kita akan gunakan untuk menentukan struktur komunitas dari eh, makrobentos tadi, yaitu sesuai dengan tugas. Jadi kita buat sheet baru, kita copy data yang sudah satuannya individu per meter persegi, kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke sheet baru. Ya, di sini jangan lupa pasnya adalah special value. Jadi seperti ini. Nah, ini tadi adalah bagian hulu, tengah, dan hilir. Ini kita boleh supaya tidak bingung, ini kita jadikan satu satu kotak gitu ya. Terus kemudian masing-masing ini nanti kita akan mencari nilai K ya. Kemudian kita akan mencari nilai K, kemudian FR, kemudian KF, KR, FR, INP, dan H. Sesuai dengan rumus yang di sini tadi. Jadi ini adalah permintaan tadi seperti yang saya jelaskan di PPT. Nah, harus diingat ini adalah rumusnya. Mungkin saya print screen supaya mudah, teman-teman. Ini rumusnya. Kita copy ke dalam ke sini supaya nanti kita mudah untuk sini ya kita kecilkan. Ya, jadi ini nanti adalah untuk mencari nilai K, kemudian F, kemudian KR, kerapatan relatif, frekuensi relatif, kemudian INP, kemudian indeks diversitas, jadi H. Nah, kemudian ada E, jadi ini masih kurang. Kita tambahi kolomnya, ada H,
Kemudian ada rumus daripada tadi adalah kita menggunakan ini H per H max. Mungkin kita copy dulu supaya saya tidak bolak-balik. Nah, ini ya teman-teman kita copy di sini saya kira untuk kemudian untuk ID juga kita copy. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini sudah pernah dilakukan oleh teman-teman pada saat praktikum ekologi. Jadi caranya adalah sama, hanya pada saat praktikum ekologi teman-teman menggunakan data plankton, sementara ini kita menggunakan data bentos. Jadi satuannya berbeda. Kalau plankton individu per liter, sementara kalau yang ini bentos itu individu per meter persegi gitu ya. Jadi H kemudian itu adalah H per H max sehingga data ini nanti sudah cukup. Nah, sementara untuk ID itu adalah NI dikali NI min 1. Jadi oleh karena itu kita coba ini nanti NI dikali dengan ini NI dikali dengan NI min 1 sehingga nanti tinggal menjumlahkan. Nah, sementara ini adalah ini Hasenan-Wiener. Hasenan-Wiener. Kemudian yang berikutnya tadi ini kita copy ke sini. Hasenan-Wiener, H. Simpson, dan H. Margalev. Jadi ini kita butuh H. Simpson, H. Simpson, H. Simpson, dan H. Margalev. Ini ya. Nah, begini nilai K ini adalah kelimpahan dari daerah hulu untuk masing-masing spesies. Sehingga kita melakukan penghitungan yaitu average dari data yang diperoleh oleh kelompok 1 dan 2. Jadi sama dengan average dari kelompok 1 dan 2. Enter. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, kemudian untuk F, ini supaya tidak terlalu banyak desimalnya, kita buat 3. Untuk F atau frekuensi yaitu berapa sering jenis tadi ditemukan. Oleh karena ini itu kita bisa menggunakan sama dengan count if. Jadi menggunakan count if yaitu antara kelompok 1 2 itu kriterianya ini kita minta ini ada koma, kemudian eh, apostrof lebih dari 0 apostrof tutup kurung enter. Jadi artinya untuk hidroksid D ditemukan di 2 lokasi. Kita tinggal copy ke bawah. Nah, untuk ini ceratopogonide tidak ditemukan di lokasi, jadi 0. Kemudian untuk mencari KR, maka kita harus membagi K dibagi dengan K total. Oleh karena itu kita mencari K total dulu. Ini sigma, enter. Demikian juga dengan ini sigma, enter. Nah, KR itu sama dengan K dibagi dengan K total dikali dengan 100. Jadi tinggal enter supaya bisa kita copy ke bawah, maka yang K total ini kita beri dolar. Nah, begini. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini jumlahnya harus 100. Kalau tidak 100, salah. Demikian juga dengan FR, itu sama dengan F dibagi dengan F total. F totalnya kita beri dolar. Enter. Maka tinggal copy ke bawah. Ini juga hasilnya harus 100. Jadi sudah, oh ya belum ini ya. Ini kurang kali 100. Mohon maaf teman-teman. Sehingga ini kita copy lagi karena jumlahnya harus dalam 100%. Ya, kemudian INP sama dengan KR ditambah dengan FR.
Tinggal enter, ini juga tinggal di copy ke bawah. Oleh karena itu ini jumlahnya harus 200. Kemudian indeks diversitas Shannon Winner itu kita menggunakan rumus ini, eh, min sigma dari PI 2 log PI, di mana PI-nya itu adalah NI dibagi dengan N. Nah, oleh karena itu, kita di sini sama dengan minus, dalam kurung PI itu adalah K dibagi dengan K total, tutup kurung, terus ini kan KPI 2 log PI. Jadi dikali dengan 2 log PI itu log PI per log 2. Jadi ini log 10 dari PI itu adalah K dibagi dengan K total, ya, terus kemudian dibagi dengan log 10 dari 2, tutup kurung. Nah, ini nanti supaya bisa kita copy ke bawah, yang ada di bawah ini yang itu K total itu kita beri dolar juga. Jadi kita beri dolar, ini juga kita beri dolar. Gitu ya, sudah minus. Ini PI 2 log PI. Jadi log PI dibagi dengan log 2. Jadi sudah betul, tinggal enter. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah. Nah, 6 di sini ini terjadi karena di sini angkanya tidak ada jadi 0. Oleh karena itu kita ganti ini dengan 0. Gini ya. Kemudian ini kita tinggal jumlahkan menggunakan sigma. Jadi ini adalah nilai daripada indeks diversitas Shannon-Winner 1,595. Gitu. Terus kemudian kita mencoba untuk mencari ini adalah nilai E, H per H max. Ini tadi nilai E adalah H per H max. H max-nya itu adalah 2 log S. Log S-nya itu, S-nya itu adalah taksa richness. Jadi kita hitung berapa jumlah taksa yang ada di daerah hulu. Jadi di sini kita tulis taksa richness atau S itu sama dengan count if kita blok dari atas ke bawah kriterianya yaitu apostrof lebih dari 0. Apostrof kemudian tutup kurung enter. Jadi ada 7. Kalau kita lihat ini satu yang ada yang kita ketemukan jumlah hewannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah betul. Ya, ini saya kira tidak perlu koma. Begini, sehingga nilai E itu kita cari di bawahnya indeks diversitas. E sama dengan di sini H per H max ini tadi ya rumusnya. Jadi sama dengan hanya adalah ini dibagi dengan H max. H max adalah 2 log X. Artinya 2 log S. Jadi log 10 dari S, ini datanya 7 ini, dibagi dengan log 2. Jadi log 10 dari 2. Tutup kurung. Kemudian ini supaya lognya dihitung terlebih dahulu, kita beri kurung lagi. Nah, begitu enter. Nah, jadi ini adalah nilai E. Nilai E. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah nilai ID. Nilai ID ini adalah penjumlahan dari NI dikali NI min 1 dibagi dengan totalnya ini dikali total min 1. Kita cari dulu sama dengan NI itu sama dengan K ini dikali dengan dalam kurung K min 1. N min 1. Jadi ini. Nah, terus kemudian ini enter. Eh, Bisa juga langsung karena ini ada dijumlahkan berarti ini tinggal begitu. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Kemudian ini sigma yang diminta begini. Terus kemudian nilai ID itu sama dengan total ini, jadi ini, kemudian dibagi dengan N dikali N min 1. N-nya itu adalah ini dikali dengan dalam kurung ini min 1. Tutup kurung lagi, enter. Nah, ini adalah nilai daripada ID. Saya tulis di bawahnya ya, ini adalah ID.
Ini saya beri warna blok hijau, ini adalah ID. Ya, terus kemudian H Simpson. H Simpson itu rumusnya ada di sini. NI eh, sigma dari NI min satu dibagi N min satu. Jadi sebenarnya indeks diversitas Simpson itu adalah sama dengan ID tetapi dikurangi satu. Jadi satu minus ID. Nah, oleh karena itu Simpson di sini ini tinggal menuliskan sama dengan satu ini satu min ID kan karena ini adalah ID. ID-nya sudah diketemukan ini jadi satu minus ini ID. Enter. Gini ya. Sedangkan untuk Margalef kita menggunakan rumus ini. S min 1 dibagi dengan log N. S min 1 itu adalah S-nya adalah 7. Jadi di sini sama dengan S min 1 itu berarti dalam kurung ini 7 dikurangi dengan satu kemudian dibagi dengan log N. Jadi log 10 dari N. N-nya adalah log 10 dari N. Ini. Tutup kurung lagi. Yang ini tadi S ya ini tadi. S min 1 berarti ini bukan yang ini berarti ini. 14. Saya salah ngeklik. Maaf. Kita ulang lagi. Saya kira tadi saya salah tempat. Sebentar. Oh ini karena ini. Bentar. Kita ulang lagi. Jadi sama dengan tadi ini S min 1 dibagi dengan log N. Jadi sama dengan dalam kurung S itu adalah 7 dikurangi satu dibagi dengan log 10 dari N. Nih, log 10 dari ini N. Tutup kurung. Nah, supaya ini dilogkan dulu, kita beri kurung. Gini, enter. Gini ya. Jadi ini adalah hasil, ini adalah Margalef, ini adalah Simpson. Jadi yang kita copy, yang kita perlu buat grafik adalah data ini adalah K total, ya K total, kemudian data dari S, ini kita buat, kita blok, kemudian data dari indeks diversitas itu adalah ini, kemudian data dari H Simpson dan H Margalef adalah ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk hulu. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa mencari struktur komunitas dan diversitas untuk daerah tengah dan hilir. Jadi kita membuat lagi kolom berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita buat kolom 9. Satu, dua, sebentar. Dua, sebentar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya, tinggal, sorry, 9. Kemudian ini kita copy. Saya kira ini kita bisa copy ke bawah, begini. Tinggal kita copy ke sini, tapi harus hati-hati yang berbeda apa? Yang berbeda adalah nilai HSW, karena ini ada yang datanya, ini ada yang nolnya di sini, sementara di sini ada data. Oleh karena itu HSW ini kita copy, dari yang ada angkanya kita copy ke bawah, yang ada 6-nya ini baru kita ganti dengan 0. Gini, ya, kita ganti dengan 0. Nah, sehingga semuanya ini datanya sudah ada ini untuk data daerah tengah. Kalau ini tadi data untuk daerah hulu, ini data untuk daerah hulu. Hmm. Sementara yang ini adalah daerah tengah. Ini untuk tengah. Nah, sementara untuk daerah hilir juga sama. Jadi ini tinggal kita tinggal copy, terus kemudian tinggal mengganti
data dari indeks diversitas Zenon Winner, kita copy ke bawah, kita copy ke bawah. Nah, begini. Yang 6 kita tinggal mengganti nol. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ini selesai sudah untuk analisis datanya, tinggal membuat grafik ya. Grafiknya saya serahkan teman-teman. Jadi kita tadi mungkin saya kira tugasnya adalah membuat grafik untuk K total. Jadi data ini untuk hulu tengah hilir di copy, kemudian juga dengan data S, data untuk indeks diversitas, tiga indeks diversitas, data E dan data ID. Untuk hulu tengah hilir jadikan satu, buatlah dalam bentuk grafik. Ya, kemudian tugas berikutnya itu adalah mencari tugas berikutnya di sini mencari indeks kesamaan komunitas antara lokasi hulu tengah hilir. Maka dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan untuk penentuan dengan kualitas air ini, maka saya mengharap teman-teman mencari sendiri. Ya, jadi mencarinya itu adalah K, data K yang digunakan itu adalah data dari ini. Ini adalah data K-nya. Ini, terus kemudian data untuk yang ini untuk yang eh, oh, ini untuk yang data hulu, ini untuk data yang tengah dan data yang hilir. Dan kemudian dengan cara yang sama dengan seperti ini, teman-teman akan dapat menentukan indeks kesamaan komunitas. Ya, jadi saya kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya pada asisten. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.